Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Perkenalkan, kami dari kelas A ingin mempresentasikan aplikasi kantin pemesanan makanan secara online yang beranggotakan. Yang pertama ada saya, Harif Wirawan dengan NIM 004. Yang kedua ada saya, Muhammad Kafi Darmawan dengan NIM 007. Kemudian yang ketiga ada saya Muhammad Raffi Ramdhani dengan NIM 019. Kemudian ada saya Muhammad Akbar Sultoni dengan NIM 041. Oke, di sini ada bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan, presentasi ini akan berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL atau Software Requirement Specification atau SRS untuk aplikasi e-kantin pemesanan makanan secara online. Dalam era digital yang terus berkembang, e-kantin telah menjadi solusi yang populer bagi banyak orang yang ingin memesan makanan secara online. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memesan makanan dari berbagai restoran atau kantin dengan mudah dan nyaman melalui perangkat mobile atau komputer. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu aplikasi e-kantin, keuntungan menggunakan aplikasi ini, dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian kedua ada deskripsi keseluruhan. Lalu di sini ada deskripsi produk. E-kantin merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan transaksi pesanan terhadap pemesanan dan penjual. E-kantin akan memiliki fitur seller dan customer. Fitur seller dapat diakses bagi para penjual yang telah melakukan verifikasi terhadap admin e-kantin. Sudah. Dalam fitur ini, penjual dapat menjualkan produknya dengan mengisi sejumlah data yang harus dikirimkan seperti nama makanan, nama outlet, nama pemilik, dan lain-lain. Fitur customer merupakan fitur utama yang ditampilkan saat aplikasi ini diaktifkan. Tampilan utama menyediakan beberapa outlet yang telah terdaftar pada aplikasi ini. Setiap outlet akan menampilkan menu makanan yang dapat dipesan. Pesanan akan dikonfirmasi jika pengguna atau pembeli melakukan pembayaran. Transaksi tersebut akan langsung diberikan kepada penjual dari outlet tersebut. Kemudian ada fungsi produk. Yang pertama itu menampilkan informasi outlet kantin yang tersedia di dekat Anda. Kedua, menampilkan informasi menu makanan saat outlet kantin telah dipilih. Ketiga, pengguna dapat memesan dan melakukan transaksi untuk pembelian makanan pada kantin tersebut. Keempat, menggunakan pemesanan makanan di suatu kantin tanpa harus bertemu langsung dengan penjual. Kemudian di sini ada karakteristik pengguna, kategori pengguna penjual yang bertugas untuk membuat daftar menu dan mengirimkan data outlet ke dalam server. Ini dia juga mempunyai hak akses ke aplikasi yaitu insert data dan delete data. Penjual juga harus memiliki kemampuan entry data. Kemudian ada administrator yang bertugas untuk memanipulasi data jika ada kesalahan. Hak akses ke dalam aplikasinya meliputi insert, update, dan delete data. Kemampuan yang harus dimiliki oleh administrator yaitu manipulasi data. Kemudian ada pembeli yang bertugas untuk melakukan transaksi dengan penjual demi kebutuhan pembeli. Yang mempunyai hak akses ke dalam aplikasi yaitu insert, update, delete data. Pembeli juga harus memiliki kemampuan entry data. Kemudian ada lingkungan operasi. Perangkat lunak pada sisi aplikasi yang dibutuhkan oleh e-kantin yaitu ada web server yaitu meliputi APC, engine, atau server lain yang mendukung teknologi web. Kemudian ada Android. Aplikasi Android dapat dijalankan pada perangkat Android yang mencakup berbagai versi sistem operasi Android. Kemudian ada batasan desain dan implementasi. Yang pertama ada peraturan, yaitu banyak institusi yang memiliki kebijakan dan peraturan tertentu terkait dengan penggunaan teknologi, keamanan data, dan privasi pengguna. Para pengembang harus mematuhi kebijakan tersebut dalam pengembangan aplikasi e-kantin. Kedua ada keterbatasan hardware, yaitu seperti kapasitas memori atau daya pemrosesan, dapat membatasi pilihan teknologi dan platform yang dapat digunakan dalam pengembangan. Ini dapat mempengaruhi performa dan skalabilitas aplikasi. Kemudian ada teknologi dan alat, yaitu pemilihan teknologi, bahasa pemrograman, dan alat pengembangan. Terus harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik proyek e-kantin. Hal ini termasuk pemilihan bahasa pemrograman seperti Java, Python, atau JavaScript, framework, dan database. Kemudian ada database yang digunakan untuk memilih jenis database yang sesuai dengan dan memahami bagaimana data akan disimpan, diakses, dan dikelola oleh faktor penting. Kemudian database relasional atau NoSQL akan memiliki dampak pada desain aplikasi. Kemudian ada persyaratan bahasa yang meliputi aplikasi e-kantin ini mungkin harus mendukung beberapa bahasa pengguna yang beragam. Ini memerlukan pemikiran tentang lokalitas dan internasionalitas dan dalam pengembangan. Kemudian ada protokol komunikasi, menentukan protokol komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi antara aplikasi klien dan server sangat penting. HTTPS sering digunakan untuk mengamankan komunikasi. Kemudian pertimbangan keamanan. Keamanan adalah aspek penting dalam aplikasi e-kantin. Perlindungan terhadap ancaman seperti SQL, injection, XSS, atau cross-site scripting, dan perlindungan data pribadi pengguna harus diintegrasikan ke dalam aplikasi. Lalu ada standar pemrograman, yaitu mengikuti standar yang baik seperti desain berorientasi objek yang baik, penggunaan mode pengujian, dan dokumentasi yang memadai. Penting untuk menjaga kualitas kode dan mempermudah pemeliharaan. Kemudian ada integrasi dengan sistem lain. Jika aplikasi e-kantin perlu berintegrasi dengan sistem lain, seperti sistem keuangan atau manajemen inventaris, ini akan mempengaruhi pemilihan teknologi dan arsitektur. Lalu ada pertimbangan kinerja. Dalam mengembangkan aplikasi e-kantin, para pengembang harus mempertimbangkan bagaimana mengelola lalu lintas yang tinggi pada saat-saat sibuk, seperti jam makan siang, skalabilitas, dan caching mungkin diperlukan. Kemudian keamanan pembayaran. Jika aplikasi e-kantin mendukung pembayaran online, para pengembang harus memastikan bahwa transaksi pembayaran aman dan sesuai dengan standar keamanan finansial.
Lalu ada UI UX, desain antar muka pengguna atau user interface yang baik, dan pengalaman pengguna atau user experience yang ramah. Sangat penting untuk memastikan aplikasi e-kantin mudah digunakan oleh pengguna. Lalu keterbatasan anggaran dan waktu. Hal ini akan mempengaruhi pilihan teknologi, cakupan fitur, dan rencana pengembangan secara keseluruhan. Kemudian dari ketersediaan sumber daya manusia, memiliki tim pengembangan dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai untuk teknologi dan alat yang digunakan adalah faktor kunci dalam pengembangan aplikasi e-kantin yang sukses. Lalu ada dokumentasi pengguna. Yang pertama ada user manual. Dokumen ini memberikan panduan lengkap. Kedua ada online help atau bantuan dalam aplikasi. Di sini bertujuan untuk petunjuk langkah demi langkah, definisi fitur, dan solusi untuk masalah umum. Ketiga ada tutorial interaktif. Ini dapat membantu pengguna melalui langkah-langkah penggunaan dasar aplikasi e-kantin. Bisa dapat berbentuk video maupun panduan berbasis langkah-langkah. Kemudian ada frequently asked questions atau pertanyaan yang sering-sering diajukan oleh pengguna. Ini memiliki jawaban yang lengkap untuk setiap pertanyaan dan juga membantu pengguna menemukan jawaban umum dari pertanyaan-pertanyaan. Lalu ada panduan keamanan yang memberikan saran tentang praktik aman, arah tadi yang kuat, dan pencegahan kebocoran data. Kontak dukungan teknis, informasi kontak untuk tim dukungan teknis atau layanan pelanggan seperti alamat email, nomor telepon, atau portal dukungan online, sehingga pengguna dapat menghubungi tim dukungan jika mengalami masalah. Lalu ada lisensi dan persyaratan penggunaan. Informasi tentang lisensi perangkat lunak dan persyaratan penggunaan yang harus diikuti oleh pengguna. Ini termasuk hak dan kewajiban pengguna terhadap perangkat lunak. Oke, selanjutnya ada di bab 3 ada external interface requirement. Oke, yang pertama ada user interface. Di sini ada halaman utama atau homepage yang bertujuan untuk menampilkan daftar menu atau makanan yang tersedia. Lalu kemungkinan memiliki area untuk promosi atau rekomendasi menu, pencarian cepat untuk menu atau kategori tertentu. Lalu yang kedua ada halaman detail produk, menyediakan informasi rinci tentang makanan atau minuman, termasuk gambar, harga, deskripsi, dan mungkin ulasan pengguna. Lalu ada tombol untuk menambahkan item ke keranjang belanja. Lalu yang ketiga tentunya keranjang belanja menampilkan item yang telah ditambahkan oleh pengguna. Lalu menghitung total belanja dan memungkinkan pengguna untuk mengedit atau menghapus item. Lalu selanjutnya ada 4 pengelolaan pesanan, yang dimana di halaman ini di mana pengguna dapat melihat status pesanan mereka, lalu informasi waktu pengiriman waktu atau waktu pengambilan, lalu konfirmasi pesanan dan detail pembayaran. Lalu ada yang kelima ada pembayaran, formulir untuk memasukkan informasi pembayaran, kartu kredit, dompet digital atau metode pembayaran lainnya. Lalu ada rincian total belanja dan biaya pengiriman. Lalu yang keenam ada profil pengguna. Di halaman ini memungkinkan pengguna mengelola informasi pribadi mereka seperti alamat, nomor telepon dan sebagainya. Lalu ada riwayat pesanan sebelumnya. Lalu yang ketujuh ada pengaturan, di sini mempreferensikan pengguna seperti notifikasi, bahasa, dan preferensi lainnya. Lalu ada opsi untuk mengatur alamat pengiriman atau pickup. Lalu yang kedelapan ada kotak pencarian yang memungkinkan pengguna untuk mencari menu atau item tertentu dengan cepat. Lalu yang kesembilan ada filter dan kategori, menyederhanakan navigasi dengan memungkinkan pengguna menyaring menu berdasarkan kategori, jenis makanan, atau preferensi diet. Lalu yang ke-10 ada rating dan ulasan yang memungkinkan pengguna memberi ulasan dan peringkat untuk makanan atau restoran. Lalu ada halaman khusus untuk melihat ulasan dan peringkat. Yang ke-11 ada login atau register, di mana formulir untuk login atau membuat akun baru. Dan ada opsi login menggunakan media sosial atau akun Google. Nah, termuka pengguna ini dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain UX atau user experience untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik dan intuitif. Selain itu, responsivitas dan kecepatan aplikasi juga harus diperhatikan agar dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat. Oke, selanjutnya ada hardware interface. Yang pertama perangkat pemasukan data, ada keyboard, mouse, dan touchscreen. Lalu ada perangkat keluaran seperti monitor atau layar dan printer, ini opsional. Yang ketiga ada perangkat penyimpanan data, yang keempat ada perangkat jaringan, dan yang terakhir ada perangkat keamanan. Ini opsional juga. Dan dengan memperhatikan antarmuka perangkat keras ini, aplikasi kantin dapat fungsi dengan lancar dan efisien, menghubungkan pengguna dengan perangkat keras fisik yang diperlukan untuk memesan dan menikmati makanan secara online. Selanjutnya ada software interface. Yang pertama antarmuka pengguna atau user interface. Untuk penjelasannya, antarmuka pengguna adalah elemen yang terlihat oleh pengguna aplikasi e-kantin, termasuk tampilan, tombol, dan elemen lain yang memungkinkan interaksi pengguna. Komponen ini harus terhubung dengan logika perangkat lunak untuk memproses input pengguna dan menampilkan output yang sesuai. Lalu yang kedua ada antarmuka database. Antarmuka database digunakan untuk berkomunikasi dengan basis data yang menyimpan informasi seperti menu, data pelanggan, dan riwayat pemesanan. Ini melibatkan operasi seperti menyimpan, mengambil, menghapus, dan memperbarui data dalam basis data. API atau Application Programming Interface dapat digunakan untuk menghubungkan aplikasi e-kantin dengan sistem manajemen database yang digunakan. Lalu yang ketiga ada antarmuka pembayaran. Antarmuka pembayaran digunakan untuk berinteraksi dengan sistem pembayaran yang dapat mencakup layanan pembayaran daring atau gateway pembayaran. Ini memungkinkan aplikasi untuk melakukan transaksi pembayaran secara aman. Komunikasi dengan sistem pembayaran harus mematuhi standar keamanan seperti SSL atau Secure Socket Layer untuk melindungi data sensitif pengguna. Yang selanjutnya ada yang keempat, antarmuka eksternal, di mana aplikasi e-kantin perlu berinteraksi dengan layanan eksternal seperti layanan peta, penyedia layan pos, atau layanan pihak ketiga lainnya. Antarmuka ini memfasilitasi komunikasi dengan layanan eksternal untuk operasi seperti menentukan lokasi restoran atau melacak pengiriman. Pengembang harus mengikuti dokumentasi API yang disediakan oleh layanan eksternal yang digunakan. Lalu yang kelima ada antarmuka logika aplikasi. Antarmuka logika aplikasi menghubungkan berbagai bagian aplikasi e-kantin, termasuk logika bisnis, pengaturan pesanan, perhitungan harga, dan manajemen akun pengguna. Ini memastikan komunikasi yang baik antara komunikasi aplikasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan bisnis yang ditetapkan. Lalu selanjutnya ada communication interface. Di sini dalam perancangan aplikasi kantin ini, antarmuka komunikasi adalah elemen yang memfasilitasi interaksi antara aplikasi, pengguna, dan entitas eksternal. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ada antarmuka pengguna, UI UX, notifikasi, komunikasi real time, email dan pesan tekstual, media sosial, layanan pelanggan, API eksternal, kemampuan feedback pengguna, dan panduan pengguna atau FAQ.
Oke, selanjutnya yang bab keempat itu adalah functional requirement. Oke, di sini ada functional requirement. Yang pertama ada 001, yaitu kebutuhan fungsional itu menampilkan isi menu sign up. Yaitu penjelasannya, sistem akan memberikan tampilan awal form pendaftaran pada pengguna. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mulai proses pendaftaran dan masukkan informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada login pengguna, yaitu menyediakan fitur login yang memungkinkan pengguna yang sudah terdaftar untuk masuk ke akun mereka dengan mengisi alamat email dan atau nomor telepon serta kata sandi yang benar. Selanjutnya ada menampilkan menu makanan, itu akan menampilkan daftar menu makanan tersedia pada pengguna di halaman utama. Ini pencakup gambar, nama, harga, dan deskripsi makanan tersebut. Selanjutnya ada penambahan item ke keranjang, yaitu pengguna akan dapat menambahkan item atau menu yang dipilih ke keranjang belanja mereka dengan menekan tombol tambahkan ke keranjang. Selanjutnya ada melihat keranjang belanja, yaitu isinya dapat pengguna dapat melihat daftar item yang telah ditambahkan ke keranjang belanja mereka termasuk jumlah dan harga subtotal. Selanjutnya yang keenam ada proses pemesanan, yaitu memungkinkan pengguna untuk memproses makanan mereka dengan memasukkan informasi pengiriman, metode pembayaran, dan konfirmasi pada pesanan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada riwayat pesanan, yaitu pengguna akan dapat melihat riwayat pesanan mereka telah selesai, termasuk detail pesanannya dan status pengirimannya. Selanjutnya ada pencarian menu, aplikasi akan menyediakan kotak pencarian yang memungkinkan pengguna mencari menu atau item tertentu dengan cepat. Selanjutnya ada rating dan ulasan, aplikasi akan memungkinkan pengguna memberikan ulasan dan peringkat untuk makanan atau restoran. Selain itu akan ada halaman khusus untuk melihat ulasan dan peringkat. Dangdut lagi ini. Anjing sabar dong. Ada dangdut kan. Kedengeran kan? Lalu yang terakhir ada pengaturan akun, yaitu pengguna akan dapat mengelola informasi pribadi mereka seperti alamat, nomor telepon, preferensi notifikasi, dan opsi pengiriman atau pengambilan. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini ada admin. Admin itu akan mengurus registrasi, lalu pengelolaan menu, mereka memanipulasi menunya, bisa pengeditan menu, penambahan menu, dan juga penghapusan menu. Lalu untuk user ini mereka bisa login atau logout, dan di login atau logout ini akan ada menu registrasi, edit profile, dan pengelolaan pesanan. Selanjutnya user juga bisa masuk ke pencarian menu yang mana mereka akan pemesanan, bisa melakukan pemesanan, bisa melihat keranjang belanja, dan melakukan pembayaran. Selanjutnya ada use case specification-nya, yaitu ada menu sign up. Di sini yang sebagai aktornya itu adalah user. Lalu kondisi awal ini pengguna tidak memiliki akun di aplikasi kantin. Lalu di kondisi akhir pengguna berhasil mendaftar dan memiliki akun yang dapat digunakan untuk login. Terus alur kejadiannya yang normal ya. Ini aktor atau user ini memilih opsi sign up di aplikasi. Lalu sistem akan menampilkan formulir pendaftaran yang berisi kolom-kolom yang harus diisi oleh pengguna. Setelah itu di user ini akan terlihat bahwa mereka akan mengisi formulir tersebut dengan informasi yang diperlukan seperti nama, alamat email, kata sandi, dan informasi lainnya. Selanjutnya sistem akan memvalidasi data tersebut untuk memastikan kevalidan dan kesesuaiannya. Lalu sistem memeriksa apakah alamat email yang dimasukkan oleh pengguna belum terdaftar dalam database. Jika data valid dan alamat email belum terdaftar, maka lanjutnya sistem akan memberitahu pada pengguna bahwa akun telah berhasil dibuat dan meminta pengguna untuk memverifikasi alamat email mereka. Lalu kembali lagi ke penggunanya, maka pengguna itu harus memverifikasi alamat email mereka dengan mengikuti tautan yang diberikan oleh sistem. Lalu sistem akan memberikan notifikasi pada pengguna bahwa akun mereka telah terverifikasi dan mengarahkan mereka ke halaman utama aplikasi untuk melakukan login. Di sini ada alur kejadian alternatifnya. Yang pertama itu jika data belum sesuai atau terjadi kesalahan dalam penginputan, maka sistem akan memberikan pemberitahuan pada user mengenai kesalahan yang terjadi dan meminta user untuk masukkan data yang benar. Alternatif yang kedua itu, jika alamat email yang dimasukkan sudah terdaftar sistem, maka sistem akan meminta user untuk langsung sign in atau mengganti alamat emailnya. Oke, di sini ada menu login ya. Untuk aktornya di sini ada user dan admin. Terus kondisi awalnya pengguna telah memiliki akun di aplikasi kantin. Kondisi akhirnya pengguna berhasil login ke dalam akun mereka. Yang pertama ini user memilih opsi login di aplikasi dan memasukkan alamat email dan kata sandi mereka. Lalu sistem akan memeriksa keberadaan akun dengan alamat email sesuai dan kata sandi yang benar dalam database. Lalu sistem juga akan memeriksa keberadaan akun dengan alamat email yang sesuai dan kata sandi yang benar dalam database. Selanjutnya, jika data login tersebut valid, maka sistem akan mengizinkan pengguna untuk masuk ke akun mereka dan mengarahkan mereka ke halaman utama aplikasi. Di sini ada alur kejadian alternatif ya. Alternatif pertama itu jika data login tidak valid atau tidak cocok dengan data yang ada di database, maka sistem akan memberikan pemberitahuan kesalahan dan meminta pengguna untuk mencoba lagi atau mengatur ulang kata sandi jika diperlukan. Selanjutnya ada menu makanan atau minuman. Di sini aktornya adalah user. Kondisi awalnya itu pengguna sudah login ke dalam akun mereka dan telah memilih makanan atau minuman yang dipesan. Lalu kondisi akhirnya pesanan berhasil dibuat dan pengguna dapat melihat rincian pesanan. Untuk alur kejadian normalnya yaitu user memilih menu makanan atau minuman yang ingin dipesan dan menambahkannya ke keranjang belanja. Lalu pengguna akan memeriksa keranjang belanja mereka dan mengonfirmasi pesanan. Lalu sistem akan menerima pesanan tersebut dalam database dan dicatat. Lalu akan menghasilkan nomor pesanan yang unik. Setelah itu, sistem memberikan pemberitahuan kepada pengguna bahwa pesanan berhasil dan memberikan rincian pesanan beserta nomor pesanan. Untuk alur kejadian alternatifnya, yang pertama, jika pengguna membatalkan pesanan sebelum mengonfirmasinya, maka sistem akan menghapus pesanan tersebut dari keranjang belanja pengguna. Oke, selanjutnya di sini ada penambahan item ke keranjang, yang mana aktor utamanya itu adalah user. Kondisi awalnya yaitu pengguna telah login ke dalam akun mereka dan telah membuka aplikasi e-kantin. Untuk kondisi akhirnya, item menu yang dipilih berhasil ditambahkan ke dalam keranjang belanja pengguna. Untuk alur kejadian normalnya, yang pertama itu, pengguna atau user menjelajahi menu makanan atau minuman yang tersedia dalam aplikasi. Lalu pengguna memilih item menu yang ingin mereka pesan. Lalu pengguna memilih opsi tambahkan ke keranjang atau tombol serupa yang ada di dekat item menu yang dipilih. Lalu sistem akan menambahkan item menu yang dipilih ke dalam keranjang belanja pengguna. Lalu sistem akan memperbarui total harga dalam keranjang belanja sesuai dengan item menu yang tadi saja baru ditambahkan. Lalu user terakhir dapat melanjutkan menjelajahi menu atau memutuskan untuk melakukan proses pemesanan untuk dibayar. Untuk alur kejadian alternatifnya, yang pertama ada jika pengguna memilih untuk membatalkan penambahan item menu ke keranjang, pengguna dapat menghapus item tersebut dari keranjang belanja sebelum melanjutkan. Alternatif yang kedua, jika item yang dipilih sudah ada dalam keranjang belanja, maka sistem akan menambahkan jumlah item tersebut dalam keranjang daripada menambahkan item baru dengan nama yang sama. Lalu alternatif yang terakhir, jika keranjang belanja kosong, pengguna dapat memilih untuk kembali ke halaman menu untuk memilih menu lainnya. Oke, kemudian selanjutnya ada use case specification untuk melihat keranjang belanja, di mana aktornya itu adalah pengguna atau user.
Kondisi awalnya itu pengguna sudah memilih beberapa item makanan atau minuman dan menambahkannya ke keranjang belanja. Kemudian kondisi akhirnya pengguna dapat melihat dan mengelola item yang telah ditambahkan ke keranjang belanja mereka. Kemudian alur kejadian normalnya itu yang pertama pengguna memilih opsi keranjang belanja di aplikasi. Kemudian sistem menampilkan daftar item makanan atau minuman yang telah ditambahkan oleh pengguna ke keranjang belanja mereka. Selanjutnya pengguna dapat melihat detail item, mengubah jumlah atau menghapus item dari keranjang belanja. Selanjutnya yang terakhir pengguna dapat melanjutkan ke proses pemesanan setelah memeriksa keranjang belanja mereka. Kemudian ada alur kejadian alternatifnya itu, di mana alternatif pertama itu jika keranjang belanja kosong, sistem memberikan pemberitahuan yang sesuai. Dan use case specification selanjutnya ada proses pemesanan, di mana aktornya itu adalah pengguna atau user. Kondisi awalnya, pengguna sudah login ke dalam akun mereka, kemudian kondisi akhirnya, pengguna dapat melihat dan mengelola pesanan mereka dengan baik. Alur kejadian normalnya itu, yang pertama pengguna memilih opsi proses pemesanan di aplikasi. Kemudian sistem menampilkan daftar pesanan yang telah dibuat oleh pengguna, termasuk status atau dalam proses sedang dikirim atau sudah selesai, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, pengguna dapat melihat detail pesanan, termasuk makanan atau minuman yang dipesan, jumlah, dan total harga. Selanjutnya terakhir, pengguna dapat membatalkan pesanan yang belum diproses. Alur kejadian alternatifnya itu, jika tidak ada pesanan yang tersedia atau pesanan yang telah selesai, sistem memberikan pemberitahuan yang sesuai. Dan ada riwayat pesanan, di mana aktornya itu adalah pengguna atau user. Kondisi awalnya adalah pengguna telah login ke dalam akun mereka dan telah membuka aplikasi e-kantin. Kemudian kondisi akhirnya, pengguna dapat melihat daftar riwayat pesanan mereka yang telah selesai. Alur kejadian normalnya, yang pertama pengguna memilih opsi riwayat pesanan di dalam aplikasi. Kemudian selanjutnya sistem menampilkan daftar pesanan sebelumnya yang telah selesai, mencakup informasi seperti nomor pesanan, tanggal pesanan, status, dan total harga. Selanjutnya pengguna dapat memilih salah satu pesanan untuk melihat detail lebih lanjut. Selanjutnya sistem menampilkan detail pesanan yang dipilih oleh user, termasuk item, menu yang dipesan, jumlah, dan rincian harga. Terakhir, pengguna dapat memilih untuk kembali ke daftar riwayat pesanan atau melanjutkan berinteraksi dengan aplikasi. Alur kejadian alternatifnya, jika pengguna tidak memiliki riwayat pesanan yang selesai, sistem memberikan pemberitahuan yang sesuai dan mengarahkan mereka kembali ke halaman utama aplikasi. Selanjutnya ada pencarian menu, di mana aktornya itu adalah pengguna atau user, dan kondisi awalnya pengguna sudah login ke dalam akun mereka, kondisi akhirnya pengguna dapat menemukan menu atau item makanan atau minuman yang mereka cari. Alur kejadian normalnya itu adalah pengguna memilih opsi pencarian menu di aplikasi, kemudian sistem menampilkan kotak pencarian yang memungkinkan pengguna memasukkan kata kunci atau jenis makanan atau minuman yang mereka cari. Selanjutnya pengguna memasukkan kata kunci atau jenis makanan minuman. Selanjutnya sistem menampilkan daftar hasil pencarian yang sesuai dengan kata kunci atau jenis makanan atau minuman yang dimasukkan oleh pengguna. Terakhir, pengguna dapat memilih salah satu dari hasil pencarian untuk melihat detail menu tersebut. Alur kejadian alternatifnya, jika tidak ada hasil pencarian yang sesuai, sistem memberikan pemberitahuan bahwa tidak ada menu yang ditemukan. Selanjutnya ada rating dan ulasan. Aktornya itu adalah pengguna atau user. Kondisi awalnya, pengguna telah login ke dalam akun mereka dan telah melakukan pemesanan makanan atau minuman. Dan kondisi akhirnya, pengguna dapat memberikan peringkat dan ulasan untuk item menu yang telah mereka pesan. Alur kejadian normalnya, setelah pesanan selesai, pengguna memiliki opsi untuk memberikan peringkat dan ulasan untuk item menu yang telah mereka pesan. Kemudian sistem menampilkan daftar item menu yang ada dalam pesanan pengguna. Selanjutnya pengguna memilih item menu yang ingin mereka beri peringkat dan ulasan. Kemudian sistem memungkinkan pengguna untuk memberikan peringkat dalam bentuk bintang atau skala tertentu. Selanjutnya pengguna juga dapat menulis ulasan teks terkait dengan item menu tersebut. Selanjutnya pengguna mengkonfirmasi peringkat dan ulasan mereka. Terakhir, sistem menyimpan peringkat dan ulasan yang diberikan oleh pengguna dan menghubungkannya dengan item menu yang bersangkutan. Lalu kejadian alternatifnya, jika pengguna memilih untuk tidak memberikan peringkat atau ulasan untuk item tertentu, mereka dapat melanjutkan tanpa memberi peringkat atau ulasan. Selanjutnya ada pengaturan akun, di mana aktornya adalah pengguna atau user. Kondisi awalnya, pengguna telah login ke dalam akun mereka di aplikasi e-kantin. Kondisi akhirnya, pengguna dapat mengakses dan mengelola pengaturan akun mereka. Lalu kejadian normal, di mana pertama itu ada pengguna memilih opsi pengaturan akun di dalam aplikasi. Selanjutnya, sistem menampilkan halaman pengaturan akun yang berisi berbagai opsi dan preferensi yang dapat diatur oleh pengguna. Kemudian, pengguna dapat mengubah informasi pribadi mereka seperti alamat, nomor telepon, atau alamat email. Kemudian, pengguna dapat mengatur preferensi notifikasi seperti penerimaan pemberitahuan tentang promosi atau status pemesanan. Kemudian, pengguna juga dapat mengganti kata sandi akun mereka jika diperlukan. Terakhir, setelah mengatur preferensi dan informasi yang diperlukan, pengguna dapat menyimpan perubahan tersebut. Lalu kejadian alternatifnya, jika pengguna memutuskan untuk tidak mengubah pengaturan akun mereka, mereka dapat kembali ke halaman sebelumnya tanpa menyimpan perubahan. Dan bab 5, non-functional requirement. Di mana yang pertama ini ada parameter ketersediaan aplikasi. Aplikasi harus beroperasi 24 jam selama seminggu tanpa adanya kendala, kecuali saat dalam pemeliharaan rutin atau pembaruan sistem. Dalam kondisi normal, pengguna harus dapat mengakses dan menggunakan aplikasi kapan saja tanpa gangguan yang berarti. Kemudian yang kedua ada kinerja aplikasi. Aplikasi harus memberikan kinerja yang responsif dan cepat. Waktu tanggapan untuk permintaan pengguna, seperti mencari menu, menambahkan item ke keranjang, atau melakukan pembayaran, harus dalam rentang waktu yang dapat diterima. Kemudian yang ketiga ada kapasitas penanganan pengguna. Aplikasi harus dapat menangani peningkatan jumlah pengguna dan volume transaksi tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Aplikasi harus dapat ditingkatkan kapasitasnya sesuai kebutuhan.
Kemudian yang keempat ada keamanan data dan akses. Aplikasi harus menyediakan tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna, termasuk informasi akun, data pembayaran, dan informasi pribadi lainnya. Autentikasi dan otorisasi yang kuat harus diterapkan untuk menghindari akses yang tidak sah. Kemudian yang kelima ada antarmuka pengguna atau user interface atau user experience. Antarmuka pengguna atau UI harus dirancang dengan baik dan mudah digunakan, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi dengan mudah tanpa perlu pelatihan tambahan. Pengalaman pengguna atau user experience harus menyenangkan dan intuitif. Dan yang keenam ada responsivitas antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna harus merespon dengan cepat terhadap tindakan pengguna, seperti mengklik tombol atau menggeser layar. Pengguna tidak boleh mengalami jeda yang terlalu lama antar tindakan mereka dan respons dari aplikasi. Dan yang ketujuh ada kompatibilitas dengan perangkat. Aplikasi harus dapat diakses dan berfungsi dengan baik di berbagai perangkat, termasuk ponsel pintar, tablet, dan komputer desktop. Ini juga harus kompatibel dengan berbagai sistem operasi seperti iOS atau Android. Kemudian yang kedelapan ada kemampuan lokalisasi. Aplikasi harus mendukung kemampuan lokal dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa serta mendukung format mata uang dan tanggal yang sesuai dengan lokasi pengguna. Yang kesembilan, ada kebijakan privasi dan kepatuhan. Aplikasi harus mematuhi standar privasi yang berlaku dan menyediakan kebijakan privasi yang jelas dan dapat diakses oleh pengguna. Informasi pribadi pengguna harus dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir ada backup dan proses pemulihan. Aplikasi harus memiliki mekanisme backup data reguler dan prosedur pemulihan yang dapat mengembalikan sistem ke kondisi normal dalam waktu sesingkat mungkin jika terjadi kegagalan atau kehilangan data. Kebutuhan dan fungsional ini mendefinisikan aspek-aspek penting dari aplikasi e-kantin yang tidak hanya berkaitan dengan fungsionalitasnya, tetapi juga dengan performa, keamanan, dan pengalaman pengguna. Memastikan kepatuhan terhadap kebutuhan ini akan membantu membangun aplikasi yang andal dan memuaskan pengguna. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Indonesia negara hukum, berbeda-beda tapi tetap satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.